Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anam Zahra dengan NPM 1813023053 akan mempresentasikan hasil dari simulasi transisi fase air yang telah saya lakukan. Yang pertama, pendahuluan akan membahas mengenai 3 aspek, yaitu GROMACS, dinamika molekuler, dan perubahan fasa. GROMACS, pada GROMACS, perkembangan teknologi komputer dalam bidang kimia memunculkan banyak aplikasi kimia. Tidak hanya aplikasi untuk memvisualisasikan struktur molekul, tapi juga untuk simulasi dinamika molekuler. Salah satunya adalah GROMACS. GROMACS merupakan contoh aplikasi dinamika molekuler yang dikembangkan oleh Universitas Groningen. Aplikasi ini bersifat non-komersial dan mampu bekerja dalam sistem operasi Linux. Kemampuan utama GROMACS adalah melakukan simulasi dinamika molekuler serta penyusutan energi. Selanjutnya ada dinamika molekuler. Dinamika molekuler merupakan suatu simulasi secara virtual yang dapat digunakan untuk melihat interaksi mikroskopik antar molekul. Melalui simulasi dinamika molekuler akan didapatkan data-data statik dan dinamika antar molekul yang berikatan pada skala atomik. Hingga kini, perkembangan terhadap simulasi dinamika molekuler terus berlanjut. Simulasi dinamika molekuler secara luas digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pergerakan serta perubahan konformasi struktur suatu protein dan sebagainya. Selanjutnya ada perubahan fasa. Sebelumnya, mengenai pengaruh kalor terhadap suhu zat, dijelaskan bahwa jika kalor diberikan pada suatu zat pada tekanan konstan atau tetap, maka suhu zat akan naik atau sebaliknya. Jika kalor dilepaskan oleh zat, maka suhunya akan turun. Namun pada kondisi tertentu, suatu zat dapat menyerap atau melepaskan kalor dalam jumlah yang besar tanpa mengalami perubahan suhu atau suhunya tetap. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan fasa. Perubahan fasa sendiri merupakan suatu kondisi fisik zat itu berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Jenis perubahan fasa yaitu ada 3. Pertama, pembekuan, yaitu perubahan fasa dari cairan menjadi padatan. Contohnya pembekuan air menjadi es. Selanjutnya ada penguapan, yaitu perubahan fasa dari cairan menjadi gas. Selanjutnya ada sublimasi, yaitu perubahan fasa dari padatan menjadi gas. Selanjutnya ada pencairan, yaitu perubahan fasa dari padat menjadi cairan. Selanjutnya ada pengembunan, yaitu perubahan fasa dari gas menjadi cairan. Selanjutnya ada metode melakukan simulasi transisi fase air. Yang pertama yaitu simulasi menggunakan model air tip 4P. Kemudian yang kedua, unduh file struktur air tip 4P, topologi, dan MT parameter. Yang ketiga, buka terminal Linux, kemudian copy file tip 4grow dan simpan sebagai sample.grow. Buka file struktur sample.grow, kemudian ubah kotak file sample.grow, solvasi kotak dengan molekul-molekul air tip 4p.grow, kemudian edit file topologi. Selanjutnya, meminimalisasi energi sistem, kemudian running energi minimalisasi, melakukan ekuilibrasi pada NVT, kemudian running ekuilibrasi NVT, melakukan simulasi MD atau molecular dynamic, kemudian running simulasi MD, dan terakhir melakukan visualisasi dengan VMD. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk melihat hasil dari visualisasi VMD transisi fase air yang telah saya lakukan, mari simak video tutorial dari simulasi transisi fase air yang telah saya buat. Untuk menjalankan programnya, seperti biasa, kalian bisa menuliskan CD MNT C atau D sesuai dengan file folder yang telah kalian masukkan. Di sini saya memasukkan filenya di D kimia, kemudian di komputasi. Sebelumnya di sini kita akan menjalankan langkah ke-15. Untuk melihat running simulationnya, karena sebelumnya di sini saya telah menyelesaikan steps dari 500 juta yang diperintahkan. Di sini kita bisa lihat di sini terlihat step yang berjalan, yaitu 16.000, 19.000, 20.000 dari 500 juta steps, dan akan selesai sekiranya di 19 Desember. Sebelumnya saya telah melakukan
hingga 500 juta steps. Di sini kita bisa lihat, nah ini adalah hasil yang telah saya selesaikan. Filenya dengan Anan. Kemudian di sini terlihat bahwa step yang telah saya selesaikan yaitu 500 juta. Karena saya telah menyelesaikan dari 500 juta step, maka saya bisa melanjutkan langkah untuk membuat visualisasinya, yaitu dengan menuliskan vmd spasi md.grow. Maka sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan Xlaunch-nya. Nah, akan muncul di Xlaunch-nya seperti ini. Kita ubah dalam grafiknya menjadi VDW, kemudian dalam extensionnya TK Console dan PPC Box. Maka nanti akan terbentuk kotak. Konsep yang digunakan dalam GROMACS yaitu syarat batas periodik dan grup. Syarat batas periodik merupakan cara klasik yang digunakan pada GROMACS untuk mengurangi efek tepi dalam suatu sistem, di mana atom yang akan disimulasikan diletakkan pada sebuah box yang dalam GROMACS terdapat beberapa model box, yaitu triklinik, kubik, serta oktahedron. Konsep GROMACS yang kedua adalah grup. Konsep ini digunakan dalam GROMACS untuk menampilkan suatu tindakan. Setiap grup hanya dapat memiliki jumlah atom maksimum 256, di mana setiap atom hanya boleh mempunyai 6 grup yang berbeda. Kemudian ada simulasi dinamika molekuler. Proses running simulasi dinamika molekuler hampir sama dengan penyusutan energi. GROM menyiapkan file input untuk menjalankan mdrun, sama hal dengan proses penyusutan energi. Proses simulasi juga memerlukan file MDP untuk men-setup parameter. Sebagian besar option mdrun pada dinamika molekuler digunakan juga pada penyusutan energi, kecuali min-x untuk membentuk file trajectory. Kemudian selanjutnya ada file GROW. Format file GROW merupakan format file yang memberikan informasi mengenai struktur molekuler dalam format GROMOS 87. Informasi struktur molekul ditampilkan dalam bentuk kolom, dimulai dari posisi kiri ke kanan. Kemudian ada file MDP. Format file MDP merupakan format file yang memungkinkan user untuk mengatur setting parameter dalam simulasi ataupun penyusutan energi. Kemudian ada mdrun. Mdrun merupakan program utama GROMACS untuk komputasi kimia. Mdrun tidak hanya dapat melakukan simulasi dinamika molekuler, tapi juga dapat menjalankan dinamika Brownian, dinamika Langevin, dan minimisasi energi. Mdrun akan membaca file TPR sebagai file input dan menghasilkan 3 tipe file, yaitu file trajectory, file struktur, dan file energi.
Selanjutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil simulasi yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu pada perkembangan dunia komputasi memungkinkan para ahli kimia untuk melakukan simulasi dinamika molekuler terhadap ratusan bahkan ribuan atom dengan bantuan komputer. Simulasi dinamika molekuler merupakan suatu teknik untuk menyelidiki struktur dari suatu atom berdasarkan interaksinya dengan atom lain. Simulasi tadi memperkenalkan GROMACS sebagai salah satu aplikasi yang mampu melakukan simulasi dinamika molekuler terutama untuk transisi fase air. Terima kasih.